Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas A, yang dimana dengan NIM 21090250101, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Bidang Studi Akuntansi mengenai produk kreatif dan kewirausahaan menggunakan media Canva, yang dimana pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi dari produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pengertian kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan secara umum adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih, bertujuan untuk mewujudkan kemampuan kewirausahaan dan kemantapan menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun prinsip kewirausahaan, yaitu prinsip yang pertama menurut Didier de Mahyudin, yaitu yang pertama harus optimis, kedua ambisius, ketiga dapat membaca peluang pasar, keempat sabar, kelima jangan putus asa, keenam jangan takut gagal, dan ketujuh kegagalan pertama dan kedua itu biasa, anggaplah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, prinsip kewirausahaan yang kedua yang diungkapkan oleh Hafidul Ulum yang diantaranya pertama passion atau semangat, kedua independen atau mandiri, yang ketiga marketing sensitivity atau peka terhadap pasar, yang keempat kreatif and inovatif atau kreatif dan inovatif, kelima calculated risk taker atau mengambil resiko dengan penuh perhitungan, keenam persisten atau pantang menyerah, dan yang ketujuh adalah high ethical standard atau berdasarkan standar etika. Nah, adapun sumber daya usaha. Unsur perencanaan sumber daya usaha terdiri dari 6, yaitu yang pertama adalah man atau sumber daya manusia. Faktor manusia menjadi faktor paling utama dan menentukan dan manusialah yang membuat tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia maka tidak ada proses kerja. Yang kedua adalah money atau biaya. Money atau dana dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai operasional usahanya, baik untuk kegiatan produksi maupun penjualan. Dan yang ketiga adalah material atau bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu menghasilkan produk jual. Dan yang keempat adalah machine atau mesin. Mesin mempunyai peranan penting dalam proses produksi, terutama untuk jenis usaha yang memerlukan peralatan atau untuk menghasilkan produk. Nah, yang kelima yaitu metode atau cara kerja. Metode atau cara kerja yang sesuai standar amat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Yang keenam adalah market atau pasar. Nah, pasar di sini adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Nah, adapun media promosi pemasaran. Nah, fungsi dari media promosi pemasaran yaitu pertama pengenalan, kedua penawaran, ketiga penjagaan konsumen, dan keempat yaitu perbaikan. Nah, contoh media promosi yang kita temui di berbagai situs adalah pertama internet, kedua siaran televisi, ketiga siaran radio, keempat brosur, poster, papan reklame, spanduk, dan lain sebagainya. Nah, dokumen administrasi usaha dan layanan usaha. Dokumen administrasi usaha yang perlu kita siapkan adalah pertama perizinan usaha, kedua surat menyurat, ketiga pencatatan transaksi barang atau jasa, keempat yaitu pencatatan transaksi keuangan, dan kelima yaitu pajak.
Nah, maksud dan tujuan administrasi usaha di sini yaitu membantu wirausaha dalam memonitoring kegiatan administrasi perusahaan. Kedua, yaitu membantu wirausaha dalam mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, yaitu membantu wirausaha dalam menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Dan yang keempat, yaitu membantu wirausaha dalam mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Nah, adapun pelayanan usaha. Pelayanan usaha ialah pelayanan prima yang dimana pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Nah, definisi dari kualitas pelayanan itu ialah usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. Kedua, kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. Ketiga, mencakup proses, produk, barang atau jasa, manusia, dan lingkungan. Dan yang keempat yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses, produk, lingkungan yang memenuhi harapan. Adapun konsep dasar pelayanan prima yang pertama yaitu attitude atau sikap. Prinsip pelayanan prima yang pertama memiliki, menjaga dan meningkatkan sikap yang ramah, simpatik, dan profesional. Yang kedua adalah ability atau kemampuan. Setiap karyawan harus memiliki kemampuan dasar untuk melakukan program pelayanan prima, seperti bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Yang ketiga adalah attention atau perhatian. Attention merupakan prinsip pelayanan prima yang memberikan perhatian dan kepedulian ke pelanggan. Nah, yang keempat yaitu action atau tindakan. Action merupakan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan dari pelanggan. Yang kelima yaitu accountability atau tanggung jawab. Accountability merupakan sikap keterpihakan kita kepada pelanggan sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita terhadap pelanggan. Yang keenam yaitu appearance atau penampilan. Penampilan karyawan merefleksikan kredibilitas perusahaan, maka penting untuk menjaga penampilan. Adapun tujuan dan manfaat pelayanan usaha yaitu tujuannya yang pertama memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan dan berfokus hanya pada pemberian layanan kepada pelanggan. Nah, keberhasilan pelayanan prima akan menghasilkan yang pertama pelanggan langsung membeli produk atau jasa yang ditawarkan saat itu juga. Kedua, menciptakan kepercayaan pelanggan atas produk atau jasa yang ditawarkan. Ketiga, yaitu pelanggan tetap setia menggunakan produk atau jasa kita. Keempat, pelanggan membeli kembali produk atau jasa kita. Kelima, yaitu menghindari terjadinya tuntutan atau komplain dari pelanggan. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan jumlah pengusaha yang memenuhi syarat. Nah, lingkup administrasi yang terkait dunia usaha yaitu proses pengurusan administrasi, perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi, pembuatan laporan, pengurusan pajak, penyusunan proposal usaha, perjanjian kerjasama, penggajian dan administrasi personalia, administrasi produksi, serta pengajuan kredit dan pembiayaan. Nah, pelayanan prima di sini adalah bagaimana pelanggan merasa nyaman dan mudah dalam setiap proses pelayanan yang diberikan, sedangkan tujuan dari pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Nah, mungkin itulah terkait materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya kita akan melangkah pada Canva. Nah, adapun Canva, yang pertama yaitu kita perlu mengetahui apa itu Canva.
Nah, Canva adalah sebuah platform pembuatan desain grafis dan konten publikasi yang lebih mudah dan cepat daripada software gratis lainnya. Nah, tools ajaib ini bisa kita gunakan secara online melalui browser desktop atau download aplikasi mobilnya melalui App Store atau Play Store. Nah, kegunaan Canva. Adapun kegunaan Canva yaitu membuat presentasi mirip PowerPoint, membuat konten Instagram untuk feed, story, and ads. Ketiga, mendesain postingan cover, ads, event cover, Facebook video, dan story Facebook. Ketiga, mengedit video untuk berbagai platform media sosial. Keempat, yaitu mendesain poster, flyer, brosur iklan, postcard, business card, newsletter, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu membantu penyusunan format resume, CV, letterhead, proposal, sertifikat, serta berbagai kartu dan undangan. Yang keenam yaitu menyusun infografis, mind map, kolase foto, virtual background, format kalender, worksheet, planner, peta konsep, dan wallpaper atau background layar HP. Nah, adapun fitur Canva yaitu pertama, tersedia 750.000 template, yaitu jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Yang bahkan hampir setiap hari ada template baru untuk kategori tertentu. Kita juga masih bisa mengubah beberapa bagian dari desain dari template yang kita pilih, karena aplikasi ini benar-benar membuat desain Canva atau template yang kita gunakan menjadi praktis dan menyenangkan. Kedua, yaitu ada 900 lebih ilustrasi dan icon. Ketiga, yaitu PDF editor. Yang keempat, yaitu Canva Live. Kelima, text customization. Keenam, yaitu Canva Themes. Ketujuh, grid dan desain foto. Kedelapan adalah desain frame. Nah, itulah beberapa contoh fitur-fitur yang ada pada Canva. Nah, kita masuk dengan tutorial cara menggunakan Canva. Pertama, kita masuk. Yang perlu kita siapkan adalah akun email aktif, lalu kita ikuti langkah-langkah berikut. Nah, kita akses web Canva yaitu di canva.com, maka akan tampil sebagai berikut. Lalu kita pilih sync it with email, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, yang keempat yaitu kita harus mengisi dengan benar dan pastikan kita membuat password yang kuat. Nah, kita juga diwajibkan untuk memasukkan kode yang akan dikirimkan ke email. Terakhir yaitu kita sudah masuk ke beranda Canva dengan tampilan seperti ini. Baik, kita akan melangkah pada web Canva-nya. Nah, setelah kita login dengan email, maka kita akan ditujukan kepada beranda Canva, yang dimana sudah saya jelaskan bahwa Canva memiliki beberapa fitur, yaitu papan tulis, presentasi, media sosial, video, produk cetak, dan situs web. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan fitur presentasi. Yang dimana setelah kita mengklik presentasi, kita akan ditampilkan beberapa atau banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan untuk presentasi kita. Nah, pada presentasi di sini juga kita bisa memilih beberapa sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu presentasi apa. Misal saya ingin menggunakan presentasi pendidikan. Saya klik pendidikan. Maka kita akan disediakan berbagai macam template presentasi pendidikan, yang dimana
pada template-template di sini pun ada yang berbayar dan ada yang tidak, tergantung dari pada akun Canva kita. Saya klik ini. Setelah kita mengklik, maka akan ditampilkan berbagai macam template-template yang kita inginkan atau yang kita bisa gunakan untuk materi presentasi yang diinginkan. Misal pada di sini saya akan mengedit ini menjadi materi yang telah kita suguhkan tadi, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di Canva di sini kita juga bisa mengedit dari segi huruf, ukuran huruf, warna huruf, dan tata letak dari teks yang kita masukkan. Nah, misal kita ingin mengganti warna hurufnya menjadi warna biru, maka akan kita bold, tebal. Nah, setelah kita buat atau kita presentasikan apa yang ingin kita materi yang ingin kita buat di template ini, kita juga bisa menambahkan halaman pada materi presentasi yang kita inginkan dengan mengklik tanda tambah yang ada pada tampilan atau yang saya klik di sini. Nah, tampilan halaman kedua di sini juga kita bisa memilih dari template-template yang ada pada sisi kiri di sini. Misal saya ingin menggunakan template ini. Nah, di sini kita bisa mengganti materinya atau teksnya dengan memasukkan materi yang telah kita jelaskan tadi, yaitu pengertian kewirausahaan. Nah, misal di sini kita akan menambahkan teks terkait dengan pengertian kewirausahaan. Kita copy materinya, Ctrl C, lalu kita Ctrl V.
dan kita edit ukuran fontnya. Dan tata cara letak daripada teksnya. Nah, slide di sini yaitu tentang pengertian kewirausahaan. Bisa kita lihat bahwa di sini saya sudah menambahkan terkait pengertian kewirausahaan atau materi untuk presentasi tersebut. Nah, begitupun materi yang ingin kita tambahkan. Selanjutnya kita tinggal mengulangi langkah-langkah yang telah saya tadi lakukan. Nah, untuk mengunduh atau membagikan link Canva atau presentasi yang telah kita buat, kita tinggal mengklik bagikan. Dengan mengklik salin tautan, kita bisa mengklik salin tautan. Nah, ketika sudah disalin, kita bisa membagikan link tersebut kepada orang yang ingin ditujukan presentasi tersebut. Nah, orang tersebut bisa mengklik, lalu dia bisa masuk pada materi atau presentasi yang telah kita buat. Jikalau kita ingin menyimpan presentasi yang telah kita buat menggunakan media lain seperti Microsoft PowerPoint, kita tinggal mengklik Microsoft PowerPoint. Nah, kita bisa klik unduh. Kita mengunduh. Nah, ketika sudah tampil pada layar laptop kita bahwa presentasi yang telah kita buat di media Canva itu sudah terunduh, maka kita bisa keluar. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait media Canva yang bisa kita buat presentasinya melalui media Canva. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.